Saya berkeyakinan ini hubungannya dengan PIK seperti apa yang dikatakan Pak Khalid. Siapa di belakang itu? Aguan. Jokowi telah menjual kedaulatan negara kepada Taipan, kepada 9 negara, dan ini berbahaya. Jokowi telah melanggar hukum, dan ini menunjukkan bahwa satu, di era Jokowi yang berkuasa adalah mafioso, dan benar-benar Jokowi saat itu, mohon maaf aja, melakukan sebuah kejahatan, bukan hanya kejahatan terhadap rakyat, terhadap petani, dalam hal ini nelayan, tapi kejahatan terhadap negara. Dan dampaknya saat ini menunjukkan bahwa Indonesia, sekali lagi, Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam kondisi benar-benar darurat hukum, dan darurat hukum yang paling fatal dimulai di era presiden saat itu dipegang oleh Jokowi. Kira-kira paham itu di situ? Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Abu Janda mengerti bahwa kamu membela orang yang sedang merampas kedaulatan negara, yang sedang memasuki negara, dan kamu membela kejahatan atas rakyat Indonesia. Dan perlu diingatkan kepada Abu Janda bahwa kamu tidak tertutup kemungkinan akan terdampak dalam hal ini tindak pidana, setidaknya membela para mereka yang melakukan kejahatan terhadap negara dan kejahatan terhadap rakyat Indonesia, khususnya nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Benarkah Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ini adalah seorang mafia? Benarkah bahwa Joko Widodo telah menjual kedaulatan negara? Benarkah Joko Widodo telah merusak atau mengobrak-abrik tatanan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Dalam cuplikan video tadi, kita menyimak begitu tegasnya pernyataan dari netizen kepada Bapak Joko Widodo yang adalah mantan Presiden Republik Indonesia ini. Lalu berkaitan dengan polemik PIK 2, kenapa sampai hari ini pun kita belum melihat penyelesaian yang begitu agresif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di bangsa ini? Apakah ada keterlibatan dari oknum-oknum kepolisian terkait dengan PIK 2 ini? Atau apakah ada keterlibatan dari para pejabat negara dengan proyek PIK 2 ini? Semakin ke sini, kita masyarakat Indonesia dipertontonkan dengan berbagai macam sandiwara, dengan berbagai macam manipulasi, dengan berbagai macam rekayasa terkait dengan kasus-kasus hukum yang ada di Republik ini. Sampai kapan persoalan polemik atau PIK 2 ini dijadikan sebagai sandiwara? Kasihan masyarakat Banten, khususnya para nelayan yang menjadi korban dari proyek PIK 2 ini. Pemirsa, berikut ini saya akan menyajikan ke hadapan pemirsa terkait dengan respon atau tanggapan dari Bapak Jokowi yang adalah mantan Presiden Republik Indonesia terkait dengan PIK 2 ini. Mari kita simak bersama-sama. Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal tudingan mengetahui identitas pemilik pagar laut sepanjang 30,16 km yang membentang di perairan Kabupaten Tangerang. Dugaan ini mencuat setelah terungkap bahwa area laut yang dipagari tersebut telah dikapling dan dilengkapi dengan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) serta sertifikat hak milik (SHM) sejak 2023, tepatnya di era pemerintahan Jokowi. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana proses pengurusan sertifikat tersebut dapat terjadi pada wilayah yang sejatinya merupakan kawasan laut terbuka.
Menurut Jokowi, investigasi harus mencakup proses pengajuan hak guna bangunan, HGB, dan sertifikat hak milik, SHM, mulai dari level kelurahan hingga kementerian. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul, itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Karena ada yang bikin pagar ternyata bukan pagar makan tanaman, tapi pagar makan laut, pagar makan mangrove. Ini dia. Ini tadinya hutan, ini tadinya hutan mangrove. Nih lihat, kasihan nelayan. Pak, semangat Pak. No, lihat, udah dipagerin aja. Jadi kalau mau tahu cara reklamasi yang murah meriah, ya ternyata canggih emang otaknya. Reklamasi nggak usah pusing-pusing kayak negara lain, pakai izin yang bener gitu ya. Langsung ditanam, di pagar laut ini ditanemin ya. Cara reklamasi. Hai, cara reklamasi yang murah meriah. Anda tidak pakai alat berat. Awalnya adalah pasanglah bambu-bambu ini begitu. Yang tadinya nggak percaya di overlay-nya ya, overlay itu tahu nggak? Peta angkasanya itu. Ini bukan daratan sama sekali. Tidak ada daratan sama sekali. Canggih kan? Caranya adalah pasanglah bambu, lalu kemudian bambu itu akan menahan supaya ketika ombak datang, pasir tidak balik lagi ke laut ya, tapi nyangkut di bambu. Ahai! Gagal! Canggih banget nih, Masya Allah. Ayo loh, bener nggak ada izinnya nih, orang bingung kok bisa sertifikat, kok bisa izin muncul. Mau tahu nggak dari mana itu sebab akibatnya? Udah gila banget. Gila banget. Pertama, geser hutan mangrove. Tuh, hutan mangrove-nya digeser, sebagian malah dihilangin. Ya, ini langsung cek lapangan biar jelas. Ini bukan soal apakah ada izin, nggak ada izin. Mestinya kagak ada izin. Kenapa jadi ada izin? Ini tata ruangnya bukan buat pelabuhan loh. Bukan buat perumahan. Nggak usah ngakal-ngakalin. Kebusukan serapi apapun akan tetap terbongkar. Nih lihat. Ini dulunya hutan mangrove. Catat ya, dulunya hutan mangrove. Dan ini bukan daratan, perairan. Kalau nggak percaya, tanya sama KKP hasil overlay-nya. Nggak ada yang namanya sini awalnya adalah abrasi lah. Apalagi alasannya? Karena abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan. Halo, ini negara besti, lo nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim. Pemirsa sekalian, menarik ketika kita menyimak pernyataan dari Bapak Jokowi yang adalah mantan Presiden Republik Indonesia dalam cuplikan video tadi. Bapak Jokowi secara tegas meminta kepada oknum-oknum penegak hukum di bangsa ini, meminta kepada pemerintah
agar sesegera mungkin melakukan investigasi, mulai dari lurahnya sampai di tingkat kementerian. Kalau dari pernyataan Bapak Jokowi tadi, saya secara pribadi boleh mengambil sebuah kesimpulan bahwa di era kekuasaan Bapak Jokowi dulu, berarti ada begitu banyak pelaku-pelaku korupsi yang dilindungi, yang tidak tercium, yang tidak tertangkap. Bahkan ada pemberitaan yang mengatakan bahwa mantan kepala desa, atau mungkin masih sampai hari ini beliau ini menjadi kepala desa, punya barang mewah seperti mobil Rubicon, seorang kepala desa. Terus terang, saya berharap bahwa aparat penegak hukum di bangsa ini bisa melakukan investigasi seperti yang diminta oleh Bapak Jokowi dalam cuplikan video tadi. Terkait dengan izinnya, apakah legal ataukah tidak? Saya sangat yakin dan percaya bahwa ada permainan besar-besaran. Ada para mafia di dalamnya. Ada rekayasa di dalamnya. Ada manipulasi di dalamnya terkait dengan PIK 2 ini. Lantas, apakah Jokowi benar-benar seorang mafia? Lantas, apakah Jokowi telah menjual kedaulatan negara ini? Atau lantas, apakah Jokowi telah mengobrak-abrik hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Bisa iya, bisa juga tidak. Iya, ketika kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa kenapa di tahun 2023 silam itu seorang presiden, orang nomor satu di bangsa ini tidak mampu untuk menindak tegas, kalau memang pada saat itu beliau sudah tahu bahwa pagar bambu itu bukan saja terjadi di daerah Tangerang, juga di Bekasi dan juga di Jawa Timur. Lalu, kalau memang pada akhirnya seorang Joko Widodo yang adalah mantan Presiden Republik Indonesia ini meminta kepada aparat penegak hukum, meminta kepada pemerintah untuk sesegera mungkin melakukan investigasi terhadap polemik PIK 2 ini, artinya bahwa Jokowi mau mengisyaratkan kepada pemerintah maupun kepada aparat penegak hukum bahwa para lurah, para camat, para bupati yang ada dalam wilayah pemerintahan Banten ini semuanya tidak beres. Ada korupsi besar-besaran di dalamnya. Ada berbagai macam rekayasa kasus di dalamnya. Sejak kapan kita mendengar bahwa laut itu punya SHGB? Atau sejak kapan bahwa laut itu punya sertifikat? Sungguh, semakin ke sini kita masyarakat Indonesia dipertontonkan dengan berbagai macam kebobrokan, dengan berbagai macam sandiwara dalam penegakan hukum di Republik Indonesia ini. Pemirsa sekalian, harapan kita sebagai rakyat jelata bahwa kasus PIK 2 ini bisa dibuka secara transparan, agar masyarakat Indonesia pada umumnya bisa mengetahui, bisa melek bahwa sesungguhnya laut itu tidak punya sertifikat, bahwa sesungguhnya laut itu tidak punya SHGB. Tetapi anehnya, di tahun 2023 silam itu, kenapa ada yang namanya
SHM di laut. Ada yang namanya SHGB di laut. Di sini kita butuh transparansi. Di sini kita butuh bahwa aparat penegak hukum harus bisa bekerja secara profesional. Jangan makan gaji buta dari rakyat. Karena kalian yang adalah aparat penegak hukum dibayar dengan menggunakan pajak rakyat. Di mana kira-kira hati nurani Anda? Mari kita simak lagi cuplikan video berikut ini. Dan itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik, semakin lama semakin naik, semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, berombak surut, dia ketahan. Mohon izin Bapakku, kalau didengarkan orang pesisir pantai itu Bapak ngomong kayak gini, diketawain Bapak. Kalau untuk menghalangi ombak ini supaya tidak terjadi abrasi, dibikinlah nanti macam model teluk Pak, supaya ombak itu pecah. Karena aku 2 tahun tinggal di pesisir Bapak, jadi aku berbicara berdasarkan kisah nyata. Masukku gini loh Pak, jangan sampai Bapak ngomong kayak gini pede, karena bawaan-bawaan Bapak tapi Bapak tidak menyaksikan langsung. Yang namanya arus itu Pak, angin itu Pak, ada nanti angin selatan, ada angin utara, tergantung di mana lah letak daratan itu. Contoh nih Pak ya, anginnya dari arah sini kan, berarti pasirnya numpuk di sini. Tapi kalau anginnya dari sini, nanti pasirnya numpuk di sini. Nah, supaya itu terhalangi, dibikinlah model teluk ke arah depan pulau Bapak, bukan dipagari keliling kayak gitu Bapak. Itu loh masukku Bapakku sayang. Mohon maaf ya Pak ya, kalau mau ngomong itu ada datanya dulu. Ini fakta nggak, bener nggak ini terjadi. Kalau Bapak bilang kayak model teluk-teluk, setuju aku Pak. Sudahlah, kalau sudah tahu itu salah, stop it. Bapak pikirin enak jadi aku kayak gini, terlalu peduli. Semua pikirkan, tahap yang nggak dapat. Ya ini kan ada tanah-tanah nih kan. Kalau dilihat dari atas, ini tambaknya. Nah kemudian ini dibuat suratnya. Kalau udah dibuat suratnya pasti dijual. Lah penampungnya siapa? Ini yang masih harus dipastikan lagi ya Pak Khalid ya. Lah iya maksudnya gini, kalau ini udah menjadi informasi, harusnya negara hadir dong. Iya, tapi selama ini tidak ada. Lah ya buktinya kenyataannya. Kalau dari teman-teman nelayan atau mungkin masyarakat lain ya, sudah pernah melakukan pelaporan itu? Ke DKP provinsi sudah. Dan responnya seperti apa? Responnya iya, saya juga udah tahu dan memang udah sidak. Dan ini adalah melanggar. Kok ini seperti negara sudah dicaplok oleh korporasi gitu kan? Takut amat gitu, udah jelas ini adalah pelanggaran. Kok masih disegel-segel? Namanya nelayan itu ya, salah sesuatu sedikit aja di laut itu udah ditangkap. Lah ketika ini kaitannya dengan sesuatu yang besar gitu kan, pemodal besar, lah ini kok seperti takut-takut. Cari apa lagi? Udah jelas melanggar, tangkap, cabut. Saya begini marah emosi nih ya, ampura ya. Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan ngelawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Sudah siap untuk nelayan untuk... Sudah siap, saya nyatakan dengan jelas ini. Sempat ada intimidasi tidak sih? Kalau intimidasi mah ya sering. Setiap orang mengatakan atau menyoteng atau ini pasti ada yang telepon, ada yang dipanggil. Apa isi telepon dan juga panggilannya itu mungkin bisa diinformasikan? Lah misalnya udahlah jangan ngurusin hal-hal itu urusan orang gede, orang kecil nggak boleh ikut-ikutan. Ada peringatan dan juga ancaman? Iya, misalnya kalau istilah ada... Kita sambil ke sana Pak Khalid. Jadi memang betul ada ancaman bagi... Iya. Ya pasti ada yang nelpon, Lid, kamu jangan ngomong kenceng-kenceng lah. Ya cuman kan kalau saya... Ancaman yang paling serius yang pernah mungkin... Yang terjadi ke saya, kalau ancaman ke saya, ada nomor telepon, masuk nomor telepon baru. Dengan siapa nih? Nggak perlu kenal. Ya udah gini aja saya mau bilang, kamu jangan macam-macam ngomong urusan pagar laut segala macam, urusan pengurugan, tanah segala macam katanya. Kamu bisa bahaya kamu. Kasihan anak istri kamu. Dan tidak mengakui itu dari pihak mana ya? Enggak mengakui dari pihak mana. Okay. Ketika saya telepon kembali, udah nggak aktif. Gitu. Baik. Bikin pagar di laut, itu baru orang kaya. Kalau masih sebatas bikin pagar di rumah mewah, itu belum kaya, bos. Nggak ada tantangannya. Siapa yang biasanya ngaku sultan, yang pamer-pamer mobil mewah, berani magerin laut nggak? Kalau belum berani, jangan ngaku orang kaya.
Bikin pagar laut seru dan banyak tantangan. Kan harus lobby sama pejabat terkait. Yang namanya lobby kan harus ngasih uang bensin. Padahal lobbynya cuma ngerubah nama dari perampok jadi investor. Kalau udah ada duit semua bisa diatur. Asalkan labelnya udah investor, siapa yang berani protes? Masyarakat nanya ke Kades, Kades bilang ini proyek pusat. Yang kasihan kan nelayan, nyarikan ke tengah gelombang gede, nyarikan di pinggir lautnya dipagar. Emang ada aja kelakuan orang kaya. Saat masyarakat protes, pagarnya paling dicabut cuma sementara. Saat berita sepi, nanti proyeknya lanjut lagi. Padahal aslinya menguntungkan si penguasa. Semua bisa direkayasa kalau udah duit yang bicara. Kalau kalian sependapat sama Kak, tolong komen dan share video ini. Tolong kawal terus kejadian ini. Jangan sampai pagar laut ini hanya di stop sementara. Kalau hanya sementara berarti jangan lupa follow. Kalau nggak follow berarti konslet. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan polemik PIK 2 ini. Harapan saya, aparat penegak hukum harus bisa menindak tegas. Selain itu, Bapak Prabowo Subianto yang adalah orang nomor 1 di bangsa ini juga harus bisa menindak tegas para pelaku yang telah mengobrak-abrik negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itu adalah harapan dari kami masyarakat Indonesia, dari kami rakyat kecil, dari kami orang-orang kecil. Saat ini masyarakat Banten yang menjadi korban kezaliman dari para penguasa di bangsa ini. Saya khawatir tidak saja masyarakat Banten yang mengalami hal seperti ini. Mungkin bisa saja besok atau lusa atau 5-10 tahun yang akan datang yang menjadi korban adalah masyarakat kami di Nusa Tenggara Timur. Atau masyarakat kami yang ada di pesisir pantai. Sungguh sangat ironis ketika ada kabar, ketika ada pemberitaan bahwa laut itu punya sertifikat. Laut itu punya SHM. Laut itu punya SHGB. Permintaan dari mantan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo tadi mungkin bisa ditindaklanjuti. Tolong diinvestigasi siapa-siapa saja pejabat di tahun 2023 itu. Mulai dari RT RW-nya, mulai dari desanya, mulai dari lurahnya, mulai dari camatnya, bupatinya, gubernurnya, bahkan sampai di tingkat kementerian. Artinya bahwa ada kerjasama yang begitu apik, yang begitu luar biasa. Dan disinilah sesungguhnya mau menunjukkan kepada kita masyarakat Indonesia bahwa betapa bobroknya kualitas penegakan hukum di bangsa kita. Segala sesuatu bisa dimainkan dengan uang. Uang bisa menguasai segalanya. Pemirsa, kita doakan yang terbaik. Semoga para penguasa di bangsa ini, Bapak Prabowo Subianto, bisa segera mungkin untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai masyarakat pada akhirnya hilang kepercayaan kepada pemerintah maupun kepada aparat penegak hukum yang ada di Republik ini. Mari kita bersama-sama merawat dan menjaga kedaulatan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Cukup di tahun 1945, para pahlawan dari bangsa kita melawan penjajah.
Cerita ini seolah-olah mau mengingatkan kembali bahwa saat ini yang menjadi penjajah itu bukan dari bangsa lain, tetapi dari bangsa kita sendiri, dari putra-putri negeri kita sendiri. Semoga saja ada solusi. Itu adalah harapan dari kita, rakyat Indonesia, khususnya kita-kita yang bong cilik. Saya Sainai, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.